lambang kebijaksanaan, lambang segalanya. Berarti harus punya aturan, ukuran, hitungan A, I, U, alif, fathah, kasrah, dhamma. Itulah akan ketemunya huruf-hurufnya Allah. Maka begitulah Allah mensyariatkan yang 3333 ilmu yang dirahasiakannya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyid. La haula wala quwata illa billah. Salam santun, salam bahagia, rezeki meledas tanpa batas, hati selalu diberi keikhlasan. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya akan memberikan sesuatu filosofi, yaitu saya punya sesuatu dari seperti ini. Jadi semuanya nah, ini disebutnya ranca kencono, menyatu, ros-rosannya atau ininya menyatu sampai ke sini. Saya dapatkan dari Sumedang, dari Ustadz Dudi, dan dia mendapatkan di tahun 2004 di daerah Sancang, tempat peninggalannya atau tempat petilasannya Prabu Siliwangi. Ada filosofi yang tersimpan di dalamnya. Satu, ini panjangnya 70 cm dari bawah ke atas. Ini bambunya bambu ori. Nah, kalau jarene wong Jawa, bambu niki adalah pring, deling utawa bambu. Pring itu paringing pangeran. Nah, pring. Terus ono ros-rosan, ketemu rasa marang pangeran, disebutnya juga bahasanya halusnya yaitu deling. Deling niku zat laisa kamislihi syai'un fil ard, itu bahasa Arabnya. Lah nek deling niku adalah bahasa Jawane deling, zat kang sugih eling, zat tunggal sejati. Nah, diambil dari deling. Nah, wonten mriki panjangnya 70 cm. 70 menandakan 7 dan 0. Kita harus punya tujuan seperti jembatan Shiratal Mustaqim. Itu 7. Seperti rambut yang dibelah menjadi 7, jembatan Shirat. Itu seperti hari. Sekarang hari Senin misalkan. Hari Senin itu tidak terlihat. Tapi di hari Senin kita semua orang itu yakin. Maka sesungguhnya itulah saat ini di dunia ini kita sedang berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, menandakan ini jalannya lurus, tujuan kekosongan. Apa yang disebut kosong itu? Allah dikatakan ada, tapi dia tidak ada. Dikatakan dia tidak ada, tapi ada. Bertemunya harus dengan hononing hurip hening suci. Adanya kehidupan ini karena keheningan dan kesucian, menemukan kesejatian Allah dengan lambangnya tongkat. Katane Sanjeng Sunan Kalijaga, mangkane sekti nunggu tongkat selama 3 tahun. Nah, saat nilai kene 3 tahun nunggu tongkat, beliau didawe amanah yaitu tetep tinemu tekan tawakaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, atau dalam bahasa Arabnya adalah alfu alfi, yang satu adalah semua, yang semua adalah satu. Yakinlah kepada Zat yang Maha Tunggal. Alif ini menandakan dari bahasa Arabnya, menurut kitab Nahwu itu ada yang namanya isim fi'il huruf. Nah, di sini di hurufnya adalah alif itu bisa di fathah, bisa di kasroh dan dhammah. Fathahnya ini adalah a, i, u. A-nya adalah aturan. Kita hidup itu harus punya aturan yang disebut syariat. Kata orang Jawa sarengat, utawa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika kata orang Islam, melaksanakanlah syarat yang menjadi Islam. 1, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itulah syarat-syaratnya.
Itu disebut syariat. Raga ini, jiwa ini adalah syariat menuju Allah. Kemudian thariqah atau u tadi domah, fathah, kasroh. Kasroh ini adalah u, a, i. Kasroh ini adalah i, yaitu menandakan hitungan. Kita harus punya perhitungan dan memperhitungkan. Jadi Allah menciptakan dunia ini dengan masa perhitungannya seperti itu. Setiap apa yang kita kerjakan akan dihitung oleh Allah. Jika memberikan 1 maka akan dibalas 10. Sholawat sekali kepada Kanjeng Nabi Muhammad akan dibalas 10 langsung dari Allah. Bukan dari malaikat, tapi Allah langsung yang membalasnya. Maka itu kemudian domah itu u dalam bahasa alifnya atau hurufnya. U itu adalah ukuran. Kita harus mengukur diri, kemampuan diri. Jangan menyampaikan sesuatu yang berlebihan, yang tidak kita tahu. Jika kita tahu ya sampaikan, jika tidak tahu bilang tidak tahu. Itulah adalah ukuran. Kita harus mengukur kemampuan diri. Nah kemudian ini sebutkan adalah lambangnya adalah alif atau tauhid, inti tauhid. Nah dalam alif ini maka di sini adalah nyambung utawa pre bambu ketemu rose. Nah ketemu rose itu disebutkan harus ketemu rasa marang pangeran. Jadi harus menemukan Allah bisa diketahui dengan rasa atau al-asrar. Menemukan Allah dengan rasa ning rasa. Nah maka orang Jawa kita menyebutnya dengan bambu ranca kencono. Ranca kencono. Ranca itu adalah tujuan. Kencono itu kebaikan. Jadi merancang sebuah kebaikan atau merencanakan atau ingin berbuat baik. Maka di sini ini ada filosofinya satu tadi 70. Kemudian ada yang namanya rosan roso marang pangeran utawa sirul al-asrar. Setelah sirul al-asrar di sini yang ini 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini adalah 19. Karena jika orang sudah mengenal alif ba ta sa atau abjad atau itu, maka dia harus mengenal namanya bismillah. Awalu min bismillah, mengawali segala sesuatu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf. Nah inilah, jadi kita setelah mengetahui Allah, laksanakanlah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah itu inti sarinya dari itu, ada 19 huruf, yaitu 9 rasa dalam kehidupan. 2 mata, lubang hidung 2, mulut, telinga, dan kedua lubang yang ada di bawah. Maka 9 ditambah 1. Kesatuan inilah tauhid menguasainya di dalam rasa. Memandang hati-hati, mengucapkan ya hati-hati, mendengarkan hati-hati. Keluar dan masuknya nafas ini adalah kehidupannya Allah. Nah setelah itu rosannya ini, ros-rosannya ini jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 itu adalah ilmu orang Jawa. 1 hono coroko ada 20. Dan 20 itu hono coroko adalah perwujudan dari dalam bahasa Al-Qur'annya adalah sifat wajib bagi Allah, yaitu wujud kita bako mukalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi wa da'iyat kudrat ilmu hayat sama basar kalam. Itulah diperwujudkan dalam ini. Ini yang tidak ada rekayasa karena ini buatan dari Allah, keistimewaannya alam. Nah Allah yang membuat. Itulah 20 sifatnya Allah. Yang 1 sifatnya Allah adalah wujud. Bagaimana kita akan mengenal yang wujud? Pahamilah rasa, pahamilah ilmu sejati, ilmu sing disebar nih rahmatan lil alami, ilmu-ilmu yang dirahasiakan Allah bisyirul al absrar, itu tersimpan di alam-alam ya Gusti Allah. Makanya wong Jawa duwe ilmu topo tirakat, dilakukan Kanjeng Nabi di dalam Gua Hira disebut tirakat atau uzlah. Orang Jawa nyebutnya topo tafakuru sa'atin khairum min ibadati sanati sabiyina sanatan, itu bahasa Arabnya.
memikirkan suatu ilmu untuk keseluruhan. Maka ini adalah 19. Nah, setelah itu ada satu, yaitu 19, 20. Maka di sini ada 15 yang nyambung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 yang nyambung. Setelah kita mengenal hurufnya Allah, ada 15 yang menyambung, yaitu apa? Di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ada 12 ilmu atau 12 ayat, ada 15 ayat saddah. 15 ayat saddah. Ketika mendengarkan harus bersujud. Nah, dari bahasa ini sajdah atau sajadah, maka menjadilah masjid, tempat untuk bersujud. Kemudian ada sajadah, alas untuk bersujud, dan ada namanya as-sajadah min hakikat. Jadi mensujudkan diri kita kepada sang yang hakiki, yaitu ketika bersujud membentuk hurufnya Muhammad. Arti Muhammad adalah orang yang terpuji, maka merendahkanlah diri untuk memuji orang lain. Nah, disitulah ini ada 15. Kemudian 4 yang tidak menyambung, ilmu yang harus dipelajari, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, itu wajib. Syariat itu apa? Tarekat itu apa? Hakikat itu apa? Syariat itu adalah syariat, tarekat itu berjalan, hakikat itu wujudnya dari perjalanan itu, ma'rifat itu adalah rasanya, seperti syariatnya kopi, rasanya kopi, atau torekohnya mencari kopi itu di warung atau dimanapun. Kemudian hakikat ketemu wujudnya kopi, dan ma'rifat ketemu rasanya kopi. Ibaratkan kita sudah bertemu dengan Allah. Kemudian di sini ada lubangnya. Lubang itu dalam bahasa Arab disebut lako atau lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lubang 6, yaitu lubang apa namanya? 6. Rukun iman. Harus beriman kepada Allah. Barang siapa yang beriman, di dalam batinnya harus ada lakonya, atau disebut lakinu mautakum bikalimatin la ilaha illallah. Barang siapa yang beriman harus mengucapkan, harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jangan menuhankan seperti ini, tapi sejatinya hanyalah Allah. Karena ini hanya filosofi perwujudannya. Nah, ini salah satunya adalah wujud cinta saya kepada para wali. Karena para wali itu mempunyai kekuatan, atau yang disebutkan mendekatkan diri, yaitu teken, atau para wali 9 sering menggunakannya kemana setiap perjalanan menggunakan seperti ini. Barakallahu la haula wala quwata illa billah. Maka adalah kebijaksanaan, lambang kebijaksanaan, lambang segalanya. Berarti harus punya aturan, ukuran, hitungan A, I, U, alif, fathah, kasrah, dhammah. Itulah akan ketemunya huruf-hurufnya Allah. Maka begitulah Allah mensyariatkan yang 3333 ilmu yang dirahasiakannya Allah, untuk tekan kita, untuk tanda kita bahwa saya punya tujuan bahwa menyebarkan Islam menjadi adat, itu adat, terus kemudian Jawa, adat ikut di rumah, Jawa ikut di gawa, lan Arab ikut tiga Arab. Nah, inilah salah satu filosofi yang saya dapatkan, karena segala sesuatu itu hanya milik Allah. Segala sesuatu itu kita serahkan kepada Allah, karena Allah itu Sang Maha Khalik, Sang Maha segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang indah kecuali kita pasrahkan diri kepada Allah. Tidak ada di dunia ini yang hebat kecuali hanya atas kehendaknya Allah. Tidak ada sesuatu yang harus dijimatkan atau diiktikatkan. Maka segala sesuatu ilmu ada di dalam dirimu. Maka man arafa nafsahu faqad araba rabbah. Barang siapa yang mencari dirinya maka akan ketemu dengan Allah. Barang siapa yang mengenal diri maka akan kenal dengan Allah. Jikalau engkau tidak kenal dengan dirimu, maka engkau tidak akan pernah kenal dengan Allah.
Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala hilaf dan kurangnya dalam penyampaian ilmu. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Taqabbalallahu la haula wala quwata illa billah. Salam rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.